Namaku Naila, aku hanya gadis biasa dari pinggiran Jakarta. Hidupku sederhana, penuh perjuangan, dan tentu saja jauh dari kemewahan. Ayahku hanyalah seorang pensiunan guru, dan ibuku berdagang kecil-kecilan di pasar. Kami hidup pas-pasan, tapi semua berubah ketika adikku divonis gagal ginjal stadium akhir. Biaya pengobatannya sangat besar, dan rumah sakit tak lagi bersedia menanggungnya tanpa uang muka. Aku putus asa. Menangis setiap malam, mencoba mencari jalan keluar, tapi nihil. Sampai suatu hari, aku dihubungi oleh seorang wanita bernama Madam Salma. Dia datang dengan penampilan mewah dan aura wibawa yang tak bisa diabaikan. Katanya, dia adalah perantara dari seorang bangsawan Timur Tengah, seorang sultan Arab bernama Sheikh Khalid Al-Fayez. Usianya 38 tahun, tampan, karismatik, dan kaya luar biasa. Salma bilang, Sheikh sedang mencari istri dari Indonesia dengan mahar 1 miliar rupiah per bulan. Tapi ada satu syarat. Aku harus bersedia mengikuti semua keinginannya, terutama di malam pertama. Tawaran itu membuatku terdiam. Seperti mimpi, tapi nyata. 1 miliar per bulan, itu bisa menyelamatkan adikku, melunasi semua utang keluarga, bahkan mengubah hidup kami selamanya. Tapi harga yang harus kubayar bukanlah uang, melainkan tubuh dan seluruh hidupku. Aku diberi waktu 3 hari untuk berpikir. Setiap malam aku merenung di dalam kamar, menatap foto adikku yang semakin lemah. Dalam hati aku tahu, hidup tidak selalu tentang mimpi yang indah. Kadang, pengorbanan adalah satu-satunya jalan menuju harapan. Hari ketiga, aku menandatangani kontrak. Dengan tangan gemetar, aku menatap tinta di kertas putih yang menjadi awal dari hidup baruku. Aku diterbangkan ke Dubai dengan jet pribadi. Di dalam pesawat, aku merasa seperti boneka yang akan dipajang di istana emas. Sesampainya di Dubai, aku dibawa ke sebuah istana megah yang lebih mirip surga dunia. Pelayan wanita berpakaian indah menyambutku. Tapi bukan kemewahan yang membuatku bergetar, melainkan kenyataan bahwa malam ini aku akan menjadi milik Sultan Khalid. Malam ini aku akan menyerahkan semua yang kupunya, demi 1 miliar dan nyawa adikku. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun malam yang tipis dan mahal. Jantungku berdebar, aku belum pernah disentuh laki-laki manapun. Dan kini, seorang sultan akan mengambil semua itu. Aku tak tahu apakah ini awal dari cinta, atau akhir dari kehormatanku. Aku berdiri di depan pintu kamar dengan lutut gemetar. Pintu itu tinggi dan dihiasi ukiran emas. Di baliknya, lelaki yang akan menjadi suamiku menantiku, Sultan Khalid. Suasana begitu hening, hanya suara detak jantungku yang menggema di telinga. Seorang pelayan membukakan pintu, dan aku melangkah masuk, pelan, nyaris tanpa suara. Kamar itu luas, penuh kemewahan yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Tirai berwarna merah marun, menjuntai sampai lantai. Ranjang king size dengan kelambu putih berada di tengah ruangan, dan di sana dia duduk, Sheikh Khalid. Mengenakan jubah putih dengan detail emas, pria itu menatapku dalam diam, sorot matanya tajam namun tenang. Naila, katanya dengan suara berat, kamu sudah siap. Aku menunduk, nafasku sesak, tubuhku gemetar, tapi aku mengangguk pelan. Saya sudah siap, Tuan. Dia tersenyum kecil, lalu berjalan menghampiriku. Wangi parfum maskulin menyeruak ke hidungku. Tangannya menyentuh daguku dengan lembut, mengangkat wajahku agar menatapnya. Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan menyakitimu, ucapnya pelan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengambang di pelupuk. Dalam hatiku aku berteriak, maafkan aku. Dia menggandeng tanganku keranjang. Gerakannya lembut, tak tergesa. Kami duduk berdampingan. Lalu dia berkata, sebelum semua ini, aku ingin tahu sesuatu. Apakah kau terpaksa menikah denganku? Pertanyaan itu menghantam dadaku. Tapi aku memilih menjawab jujur. Aku butuh uangnya. Adikku sakit. Tapi aku tidak membencimu, Tuan. Khalid memejamkan mata. Aku menghargai kejujuranmu. Ia lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Tahukah kamu, Naila, semua wanita yang kuperistri sebelumnya hanya ingin hartaku. Tapi kamu berbeda. Aku terkejut.
Berbeda? Dia mengangguk. Kamu memilih mengorbankan diri demi keluarga. Itu lebih mulia daripada wanita yang menjual diri demi berlian. Saat itu, entah mengapa ada sedikit kelegaan dalam hatiku. Mungkin dia tidak seburuk yang kubayangkan. Malam pun berlanjut. Ia tidak langsung menyentuhku. Ia bercerita tentang hidupnya, kesepiannya, dan bagaimana ia lelah dicintai karena harta. Aku mendengarkan, diam namun hangat, hingga akhirnya ia mengulurkan tangan, menyentuh pipiku. Jika kau belum siap, aku bisa menunggu. Aku tak menyangka, tapi aku tahu aku harus menepati janji. Maka aku mengangguk. Malam itu aku serahkan semuanya. Tubuhku, air mataku, tapi juga harapanku. Pagi itu, sinar matahari menembus kelambu putih yang mengelilingi ranjang besar. Aku membuka mata pelan. Kepalaku masih berat, pikiranku melayang-layang pada malam yang baru saja kulewati. Di sebelahku, Sheikh Khalid masih tertidur dengan dada yang naik turun perlahan. Wajahnya terlihat damai, jauh berbeda dari kesan menyeramkan yang dulu kubayangkan. Aku duduk perlahan, menarik selimut menutupi tubuhku. Perasaan campur aduk menyergap antara lega, sedih, dan hampa. Aku telah menepati bagian dari kontrak itu. Tapi anehnya, aku tidak merasa dipaksa. Malam itu berbeda. Ada kelembutan di balik kekuasaan yang dia miliki. Ada ketulusan yang tersembunyi di balik sosok yang selama ini hanya kukenal lewat kisah kekayaan dan kuasa. Tak lama, dia terbangun, menatapku dengan senyum tenang. "Bagaimana tidurmu, Naila?" Aku tersenyum kecil, pura-pura tenang. "Baik, Tuan." Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh tanganku. "Kau sekarang istriku. Tak perlu panggil aku Tuan. Panggil saja Khalid." Aku mengangguk. "Baik, Khalid." Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi. Aku dimanjakan dengan kemewahan, gaun-gaun desainer, perhiasan, pelayan pribadi, dan makanan dari chef terbaik. Namun yang paling mengejutkan, setiap malam Sultan Khalid tidak memaksaku. Ia tak lagi menuntut apapun dariku. Kadang ia hanya duduk di balkon bersamaku, meminum teh, bercerita tentang keluarganya yang sudah tiada, atau tentang kesepiannya sebagai raja yang tak pernah benar-benar dimengerti. Aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Sisi yang lembut, perhatian, dan penuh luka. Ternyata di balik gelar dan kuasa, dia hanyalah pria yang kesepian. Satu malam, saat kami duduk bersama di taman istana, dia menatapku dengan serius. "Naila, jika suatu hari kamu jatuh cinta padaku, bukan karena uang, tolong katakan padaku." Aku terdiam. Pertanyaan itu membuat hatiku bergetar. Apakah mungkin aku bisa mencintainya, atau aku hanya terjebak dalam rasa syukur dan ketergantungan? "Aku belum tahu, Khalid, tapi aku tidak membencimu." Ia tersenyum, seolah itu cukup untuknya. Malam itu, aku menatap langit kamar yang tinggi, bertanya pada diri sendiri. Apakah ini cinta? Atau hanya ilusi dari kontrak yang terlalu mahal? Yang ku tahu, setiap hari bersamanya membuatku semakin sulit membedakan antara kewajiban dan perasaan. Hubungan kami semakin akrab. Khalid bukan lagi sekadar suami dalam kontrak. Ia mulai memperlakukanku layaknya permaisuri sejati. Ia bahkan mengajakku menghadiri acara kenegaraan, mengenalkanku sebagai istrinya di hadapan para duta besar dan bangsawan lain. Semua orang memandangku dengan rasa ingin tahu, seolah tak percaya wanita Indonesia sederhana, sepertiku bisa berdiri di samping penguasa sekelas dia. Tapi di balik senyum dan kemewahan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan Khalid dariku. Suatu malam, saat ia sedang keluar negeri untuk urusan bisnis, aku tak sengaja mendengar pembicaraan dua pelayan senior di lorong belakang istana. "Permaisuri sekarang tampaknya sungguh baik. Tapi bagaimana jika dia tahu tentang istri-istri sebelumnya?" bisik salah satunya. Aku kasihan. Dia seperti tak tahu apa-apa. "Semoga saja tidak mengalami nasib seperti yang dulu-dulu," jawab yang lain, suaranya menurun. Hatiku mencelos. Aku kembali ke kamar dengan langkah limbung. Apa maksud mereka? Apakah sebelum aku ada istri-istri lain yang juga dikontrak? Dan apa yang terjadi pada mereka?
Rasa penasaran itu membawaku menyusuri bagian istana yang sebelumnya belum pernah aku datangi. Ada satu ruangan yang selalu terkunci, perpustakaan pribadi Khalid. Malam itu, dengan bantuan kunci duplikat yang kubujuk pelayan muda untuk memberikannya, aku masuk ke dalamnya. Di antara rak buku berlapis debu dan aroma kayu tua, aku menemukan sebuah laci berisi berkas-berkas lama. Di sana ada foto-foto wanita dari berbagai negara. Semuanya cantik, semuanya elegan. Di belakang foto tertulis nama dan tanggal, serta keterangan. Kontrak berakhir. Jantungku berdetak kencang. Ada belasan nama, termasuk seorang wanita Indonesia bernama Ratna. Tidak ada keterangan tentang kemana mereka pergi. Apakah mereka diberi kebebasan setelah kontrak? Atau sesuatu yang lebih buruk? Ketika Khalid pulang, aku menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Tapi ia hanya tersenyum seperti biasa, mencium keningku, dan mengajakku makan malam. Aku makan dengan gelisah. Tidak lagi dengan rasa cinta yang tumbuh, tapi dengan benih ketakutan yang perlahan menghancurkan hati. Apakah aku hanya satu dari daftar panjang wanita yang datang dan pergi dalam hidupnya? Atau, apakah aku bisa menjadi yang terakhir? Malam itu aku tak bisa tidur. Tubuhku berada di ranjang mewah, tapi pikiranku terperangkap di tumpukan foto-foto masa lalu yang kutemukan. Siapa Ratna? Siapa wanita-wanita lain itu? Dan kenapa tak ada satupun dari mereka yang disebutkan Khalid selama ini? Pagi harinya, aku duduk di taman, berharap angin gurun yang sejuk bisa menenangkan pikiranku. Tapi langkah kaki Khalid membuyarkan lamunanku. Ia datang dengan setelan jubah khasnya, namun ada kelelahan di wajahnya. "Aku dengar kamu masuk ke perpustakaanku," katanya tanpa amarah. Hanya tatapan yang dalam. Aku terdiam tapi tak mengelak. "Aku menemukan foto-foto itu dan catatan kontrak mereka," ujarku pelan. Khalid menatapku lama, kemudian duduk di sampingku. "Kamu memang berbeda. Mereka dulu hanya menjalani peran. Tak pernah bertanya, tak pernah peduli. Mereka menandatangani kontrak, menerima uang, dan pergi tanpa jejak. Tapi kenapa ada kata berakhir? Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada mereka?" Suaraku nyaris bergetar. Khalid menarik napas panjang. Sebagian memilih pergi, sebagian aku yang meminta mereka pergi. Bukan karena kebencian, tapi karena aku tahu mereka tak pernah benar-benar mencintaiku. Semua hanya tentang uang. Tapi, kenapa tidak jujur sejak awal? Tanyaku lagi. Ia menunduk. Karena aku takut kamu akan pergi juga. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan. Kamu tidak seperti mereka, Naila. Kamu punya hati. Aku terdiam. Kalimat itu menyentuhku, tapi rasa takut belum benar-benar hilang. Lalu Ratna? Dia juga dari Indonesia. Apa yang terjadi padanya? Khalid menatapku, lalu menjawab lirih. Dia satu-satunya yang hampir kuberi cinta. Tapi dia pergi tanpa pamit. Meninggalkan surat yang berkata bahwa ia tak sanggup hidup dalam dunia yang bukan miliknya. Hatiku mencelos. Kisah Ratna seperti bayangan masa depanku. Khalid menggenggam tanganku. "Kamu tidak harus tetap di sini, Naila. Jika kamu ingin pergi, aku akan membiarkanmu. Tapi jika kamu tinggal, aku ingin mengubah kontrak itu menjadi ikatan yang sesungguhnya." Aku terpaku. Ia membuka laci kecil di bangku taman, lalu menunjukkan sebuah cincin, sederhana tapi elegan. Bukan sebagai sultan, tapi sebagai pria biasa. "Maukah kamu menjadi istriku, bukan karena uang, tapi karena hati?" Air mataku jatuh. Aku tak pernah menyangka kisah ini akan sampai di titik ini. Aku harus memilih. Tetap tinggal dalam dunia penuh misteri, namun perlahan dipenuhi kasih. Atau meninggalkan semuanya dan kembali ke hidup lamaku. Aku menatap cincin di tangannya. Untuk sesaat, dunia terasa diam. Hanya detak jantungku yang terasa nyata, berdentum keras seolah ingin memecah dada. Ini bukan sekadar cincin, ini tawaran untuk menghapus garis batas antara kontrak dan cinta, antara kepura-puraan dan kenyataan. Lama aku terdiam, sebelum akhirnya aku mengangguk pelan. "Kalau aku menerima, apa yang akan terjadi dengan kontraknya?" Khalid tersenyum. "Kontrak itu akan dibakar di depanmu, dan kamu bebas.
Bahkan jika suatu hari kamu ingin pergi, kamu boleh pergi tanpa membawa rasa bersalah. Aku menggigit bibir bawahku. Air mataku mengalir, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa dianggap bukan sebagai barang, tapi sebagai perempuan yang utuh, yang dihargai. Maka aku akan tetap di sini. Bukan karena uang, tapi karena aku ingin mengenalmu lebih dalam. Mungkin aku mulai mencintaimu, ucapku pelan. Khalid tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu menyematkan cincin itu di jari manisku. Tangannya dingin, tapi hangat di hati. Untuk pertama kalinya sejak datang ke istana ini, aku merasa menjadi seseorang, bukan sekadar objek perjanjian. Beberapa hari kemudian, pernikahan resmi diadakan. Kali ini bukan di ruang tertutup atau atas dasar kontrak. Tapi pernikahan sungguhan, disaksikan para kerabat kerajaan dan sahabat terdekat Khalid. Aku mengenakan gaun putih panjang dengan detail emas, rambutku disangkul indah, dan wajahku berhias senyum yang tak dibuat-buat. Saat kami berdiri di altar istana yang megah, Khalid menggenggam tanganku erat. Ia menatapku dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih karena kamu tetap tinggal. Saat yang lain memilih pergi," aku mengangguk. "Terima kasih karena kamu memberiku pilihan, bukan paksaan." Hidup kami setelah itu tak selalu sempurna. Ada hari-hari penuh tawa, ada pula saat kami berselisih. Tapi satu hal yang membuat segalanya berbeda. Kami memilih untuk tetap bertahan karena cinta, bukan kontrak. Uang 1 miliar itu masih dikirimkan ke rekening keluargaku setiap bulan, sesuai janji awal. Tapi aku sudah tidak pernah menghitungnya lagi. Yang aku hitung sekarang adalah waktu, detik demi detik, bersama lelaki yang dulu kutakuti, dan kini kucintai. Aku adalah Naila. Dulu aku hanya gadis biasa yang menikah demi uang. Tapi kini aku adalah istri seorang sultan. Bukan karena hartanya, tapi karena cintanya. Jangan lupa tekan like dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan cerita inspirasi lainnya dari Cerita Aulia.